Selamat siang, selamat datang Bapak Ibu, saudara-saudari di acara online talk show Soti Hotu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya senang sekali, saya Christine Liu, dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu siang hari ini. Dan saya akan menjadi MC untuk acara kita di siang hari ini sampai dengan sore nanti. Topik kita hari ini adalah menata diri menjemput hoki. Ini adalah sebuah acara yang kita tunggu-tunggu bersama, karena di acara ini kita bisa belajar bersama. Kita semua akan mendapatkan motivasi, inspirasi, edukasi, sampai dengan solusi dan rekreasi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kalau saya katakan rekreasi tentu menjadi connect ya atau paham, karena kita tahu bahwa narasumber kita hari ini, host kita hari ini memang dikenal sebagai pembicara yang dapat mengemas sebuah acara yang meskipun edukatif tetapi tetap menghibur kita semua. Acara kita hari ini diselenggarakan oleh Adiwi Gunawan Institute of Mind Technology bekerjasama dengan The Energetic People Development Center ya. Jadi ini adalah kolaborasi dari dua lembaga yang saya sangat hormati, karena di dua lembaga ini juga saya belajar. Kalau di Adiwi Gunawan Institute of Mind Technology, saya belajar Scientific EEG and Clinical Hypnotherapy, dan saya menjadi seorang hipnoterapis klinis hingga saat ini. Dan kemudian sementara di The Energetic People Development Center atau yang kita kenal dengan EPDC, saya belajar public speaking ya. Kalau teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari ingin tahu lawan bicara Anda itu berasal dari kota apa, Anda boleh mengetesnya dengan begini. Coba sebutkan atau katakan EPDC. Kalau lawan bicara Anda mengatakan EPDC, sudah pasti ya mereka adalah dari Medan. Sebab di Medan tidak ada huruf E, yang ada adalah huruf E. Nah, jadi ini tips sedikit ya. Nah, sebelum saya mengundang host kita untuk bergabung, ada baiknya saya membacakan sedikit aturan kita mengikuti acara ini sehingga kita bisa mengikuti acara ini dengan sangat baik. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa acara hari ini diselenggarakan melalui platform Zoom dan juga streaming di channel YouTube Adiwi Gunawan. Jadi Bapak Ibu yang nanti mungkin karena kuota di Zoom ini terbatas, jika ingin masuk dan tidak bisa lagi, Bapak Ibu juga bisa langsung ke channel YouTube Adiwi Gunawan Institute of Adiwi Gunawan ya. Jadi sehingga bisa juga menyimak dari sana. Dan kemudian nanti juga selama acara ini berlangsung, kolom komentar yang di Zoom akan dinonaktifkan ya untuk kelancaran acara, sehingga nanti kalau ada pertanyaan silakan boleh ditulis, tapi setelah nanti sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Selama narasumber menyampaikan materi, maka kolom komentar yang ada di Zoom akan kami nonaktifkan. Lalu kemudian nanti pada saat sesi tanya jawab, jika Bapak Ibu Saudara-saudari ingin menyampaikan atau ingin bertanya, silakan menuliskannya di kolom komentar. Tuliskan nama dan asal kota dan juga pertanyaan. Tuliskan pertanyaan dengan singkat sehingga dapat dibacakan nanti oleh host atau moderator kita dan akan dijawab oleh narasumber kita. Baik, sebelum saya mengundang host kita hari ini untuk bergabung atau masuk ke screen, ke layar kita hari ini, izinkan saya membacakan profil beliau. Dr. Ponizan Liao, MPD CPS. Beliau adalah presiden dari The Energetic People Development Center. Seorang pembicara publik, komunikator, dan juga motivator. Beliau sudah memulai karir beliau di dunia public speaking ini sudah lama sekali dan kita juga sangat mengenal beliau. Beliau juga adalah dosen di Binus University, merupakan juga anggota Fakultas STIAB Semaratungga, Boyolali, Jawa Tengah. Beliau adalah penulis 11 buku bestseller. Dan kabar baiknya tahun 2019 yang lalu, beliau mendapatkan penghargaan beliau mendapatkan penghargaan sebagai komunikator nomor 1 Asia. Jadi tidak berlama-lama lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sambut Dr. Ponizan Liao untuk bergabung di screen kita.
Iya, baik. Oke, kita serah terima nih ya, Dokter Po ya. Iya, supaya Silakan sah ya. dan ya, terima kasih banyak. Terima kasih penonton semua yang ada di Zoom dan YouTube. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu untuk Christine Liu. Iya, yang sudah bertepuk tangan terima kasih. Rezekinya bertambah. Yang belum tepuk tangan masih belum terlambat. Mari tepuk tangan sekali lagi. Nah, itu ya. Tepuk tangan virtual juga boleh ya. Ini belum mulai acara saja sudah ada yang raise hand nih Christine. Luar biasa acara kita ini ya. Baik, selamat siang Ibu Bapak Saudara yang saya hormati. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua yang ada di Zoom maupun di YouTube ya. Saya melihat di sini banyak sekali yang hadir ya. Ada bahkan dari Berkeley ya, betul ya Pak ya. Berkeley, California, luar biasa. Itu ada Pak Henry, saya lihat di layar. Di Medan ini ada Ibu Inggit ya. Baik saudara sekalian, hari ini adalah sebuah karma berkah yang luar biasa. Karena kita ya berhasil mengundang dua narasumber yang ditunggu-tunggu dunia manusia maupun dunia dewa. Ya gitu ya, alam manusia maupun alam dewa. Karena para Bante konon kan bisa sampai ke alam dewa begitu ya ceramahnya itu. Nah yang pertama tentu kita sudah kenal dengan sangat baik ya. Ada di layar di belakang backdrop saya itu ada Dr. Adi W. Gunawan yang kita kenal sangat baik ya. Beliau usianya sama dengan saya, kami sama-sama monyet ya. Maksudnya sionya monyet ya, sionya monyet maksudnya ya. Kami sama-sama sionya monyet, dua-dua sionya monyet, beda bulan saja kelahiran. Sio monyet itu punya kelebihan saudara, ya bagi yang sio lain tolong nanti jangan tanya-tanya sio saya bagaimana karakternya ya. Ini khusus monyet saja ya. Sio monyet itu memiliki satu ya kata orang dan kata buku yang saya baca, tingkat kecerdasan yang luar biasa ya. Nanti narasumber berikutnya juga sionya monyet juga kalau tidak salah ya. Oh, sionya lain. Baik saudara sekalian, saya akan kenalkan Dr. Adi W. Gunawan berikut ini. Silakan. Tentu saja layar tidak akan sanggup menjelaskan siapa Dr. Adi W. Gunawan yang sangat-sangat banyak pendidikan formal maupun informal, non formal, keterampilan-keterampilan dan seterusnya. Tapi ini antara lain yang bisa dirangkum ya oleh tim kami, yaitu beliau adalah seorang intelektual. Terlihat dari kepalanya ya, ciri-ciri intelektual adalah kepalanya bagian depan rambutnya berkurang. Ah, itu ya. Jadi kalau bagian Anda yang rambutnya depan berkurang, bersyukurlah berarti Anda punya tanda-tanda intelektualitas gitu ya. Akademisi, beliau dosen juga di beberapa kampus di Surabaya maupun di Jakarta dan di Jawa. Ya, kemudian maksudnya di Surakarta atau di Solo. Kemudian beliau seorang peneliti juga, pengajar hipnoterapi yang sudah kita kenal dengan sangat baik ya. Salah satu jebolannya yang sangat terkenal di Kota Medan adalah ada Christine tadi, kemudian ada Ibu Inggit dan teman-teman yang lain. Kemudian beliau adalah hipnoterapis klinis juga, seorang praktisi. Jadi bukan hanya mengajar, tapi beliau juga berpraktik sebagai seorang hipnoterapis klinis. Dan beliau juga tidak segan-segan mengajar di S2, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Semaratungga. Ya, saya juga berkarma baik ya, bisa mengajar juga bersama beliau di kampus ini. Dan beliau adalah dosen di Magister Psikologi Profesi, ya Psikologi Profesi di Universitas Gunadarma di Jakarta. Dan yang tidak kalah menariknya adalah beliau adalah Ketua Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia, menulis 32 buku. Ibu Bapak Saudara, nanti setelah ini Anda boleh mengikuti beliau di situsnya adiwgunawan.com, di YouTube-nya bagi teman-teman yang sedang menonton di YouTube, bagi yang belum follow bisa di-follow Adi W. Gunawan. Kemudian di Instagram beliau Adi W. Gunawan sudah centang biru, dan di Instagram beliau Adi W. Gunawan. Setiap kami punya Instagram, nanti akan saya bacakan supaya Anda tidak mengikuti Instagram atau akun yang tidak resmi ya. Baik, tema kita hari ini adalah menata diri, menjemput rezeki 30 menit mendatang. Siapkan diri Anda, dengarkan baik-baik, disimak, dicatat. Nanti pada saatnya Anda boleh mengajukan pertanyaan. Tepuk tangan yang meriah virtual maupun langsung untuk Dr. Adi W. Gunawan. Ya, silakan Dr. Adi. Ya, selamat siang Dr. Po. Ini teman Selamat saya yang luar siang. biasa ini ya. Jadi selamat siang untuk teman-teman semua ya. Terima kasih Dr. Po untuk introduksi yang luar biasa, dan beliau ini usianya sedikit lebih senior, saya nggak bilang lebih tua ya dari saya. Beliau juga yang banyak memotivasi saya untuk semakin maju ya. Dulu doktornya duluan beliau daripada saya.
Dan itu biasa dikipas-kipas, kalau di panggung tuh saya sering dikipas-kipas oleh beliau. Dan juga saya sempat belajar public speaking di tempatnya beliau, jadi Dr. Po, sangat bagus, terima kasih. Oke, saya akan, waktu saya berapa menit ini Dr. Po? 30 menit. Maksimal 30 ya? menit ya? Oke, terima kasih. Saya akan membawakan materi, saya izin untuk share screen ya. Jadi ada beberapa slide yang saya ingin sampaikan untuk memudahkan pemaparan saya ya. Oke, jadi judul materinya adalah menata diri menjemput hoki. Ini kalimatnya singkat, hanya 4 kata, 2 baris. Dan kalau kita secara hati-hati ya, cermat membaca kalimat ini sebenarnya adalah sebuah ringkasan dari proses sukses sebenarnya. Jadi mengapa kita perlu menata diri dulu, baru kita menjemput hoki. Misalnya ini ya, misalnya nih, hoki ini adalah seorang wanita cantik misalnya ya. Kemudian kita ini mau menjemput seorang wanita ini. Kira-kira kita kalau mau menjemput wanita cantik ini, apakah kita akan asal-asalan datang atau kita perlu melakukan persiapan? Jawabannya tentu harus pakai persiapan dong. Kita tentu harus bisa mematutkan diri kita, melayakkan diri kita supaya pada saat nanti kita datang dan jumpa sama si hoki ini, dia sedang sama kita dan dia mau ikut sama kita. Jadi kita perlu menata diri, baru kita bisa menyebut hoki. Nah, hoki ini apa? Hoki ini sebenarnya setiap orang punya. Orang mengatakan hoki itu kalau bahasa yang umum itu adalah keberkahan, keberlimpahan, sukses, tercapailah cita dan harapan. Coba lihat kalau misalkan ada teman kita cerita, waduh, saya ya tadi malam ya, itu jumpa dengan seorang teman dan dia cerita mengenai sebuah peluang dan saya diajak ikut sama dia. Kemudian teman Anda bilang, waduh, kamu kok hoki sekali. Kan seperti itu kan? Atau misalnya nih, Anda seorang mahasiswa misalkan, sedang menghadapi ujian skripsi Anda. Terus Anda bilang begini, wah saya ini pergi ketemu dengan dosen dan saya mengajukan beliau-beliau ini sebagai penguji saya dan mereka itu langsung setuju. Dan ini dosen yang sangat baik, sangat membantu mahasiswa. Apa teman Anda bilang? Waduh, kamu nih hokinya luar biasa ya. Nah, selalu hoki ini dikaitkan dengan keberhasilan atau sukses. Jadi sebenarnya setiap orang punya hoki. Cuma sekarang bagaimana kita bisa menjemput atau mendapatkan hoki ini. Saya menawarkan sebuah rumusan sederhana teman-teman ya, supaya kita gampang. Ini ringkasannya saja ya. Jadi sebenarnya mau sukses ini nggak sulit, mau dapat hoki ini nggak sulit. Selalu ada 2 faktor yang menentukan. Satu faktor X, itu ada yang menyebut sebagai faktor Tuhan atau faktor karma. Satu lagi faktor manusia. Nah, saya tidak masuk ke faktor Tuhan atau faktor karma ya, karena ini bukan wilayah keilmuan saya. Jadi yang penting adalah teman-teman sadari dan pahami bahwa faktor X ini pasti ada dan selalu ada. Nggak mungkin tidak ada. Ya, kita pasti pernah mengalaminya, saya pribadi juga banyak mengalaminya. Jadi ada faktor X bermain. Tapi tidak dibahas di sini. Saya hanya fokus pada faktor manusia atau human factor. Nah, human factor ini apa? Mudah. Terdiri dari 2 komponen, be dan do. Jadi ada be, ada do. Be adalah kualitas diri kita ya. Sikap kita, karakter, pola pikir, kepercayaan. Kepercayaan ini tidak terbatas pada masalah keyakinan keagamaan ya, tapi lebih kepada apa yang kita yakini sebagai hal yang benar atau tidak benar. Apa yang kita yakin bisa atau tidak bisa pada diri kita. Kemudian ada do. Do ini apa? Do ini adalah berisi aktivitas yang kita lakukan, keterampilan yang kita miliki, kemudian pengetahuan yang kita miliki. Jadi do adalah apa yang kita lakukan. Nah, kombinasi dari faktor X ini dengan faktor manusia, di dalamnya ada be kali do, apabila ini bisa bersinergi dengan bagus, maka ini akan memberikan hasil yang kita sebut sebagai hoki atau sukses. Nah, apabila kita berbicara sukses, sukses ini sejatinya adalah sebuah perjalanan diri ya. Jadi saya mendefinisikan sukses sebagai perjalanan diri berdasar peta sukses yang kita rencanakan sendiri dengan penuh kesadaran. Jadi kita sendiri yang merencanakan
harus ada roadmap atau sebuah peta yang akan membawa kita, peta sebagai acuan, sebagai referensi, kita mau kemana dalam hidup kita. Dan peta ini biasanya orang-orang ini, termasuk saya dulunya ya, kita punya peta yang sangat sempit, artinya tidak banyak opsi, kita hanya fokus pada satu tujuan saja. Kalau bicara sukses dalam hidup, ini sebenarnya ada banyak aspek. Kita nggak cuma punya aspek satu atau dua, ada banyak. Umumnya kita hanya fokus pada aspek apa? Finansial. Bergantung pada usia ya. Kalau masih muda, masih remaja, fokusnya biasanya sekolah atau mencari pacar. Nanti kalau sudah kuliah, fokusnya apa? Menyelesaikan kuliah. Nanti kalau sudah selesai kuliah, fokusnya apa? Karir, bisnis. Tetapi secara holistik, kita ada 8 aspek. Yaitu apa? Ada aspek spiritual, aspek finansial, aspek bisnis karir, keluarga, pengembangan diri, petualangan atau wisata. Nah, kalau yang satu ini sekarang sudah banyak sekali yang sudah gak tahan ini. Teman saya banyak yang kakinya sudah pada gatal. Kenapa? Bayangkan 1 tahun kita nih harus di rumah, nggak boleh kemana-mana. Ya, termasuk Dr. Po, saya tahu ini juga suka sekali jalan-jalan, ini fotonya banyak sekali itu. Kalau saya lihat di Instagramnya tuh saya iri. Dr. Po yang saya tahu adalah sudah menjelajahi 33 provinsi ya, Dr. Po, benar ya? Iya, betul sekali. Jadi luar biasa, pembicara yang teman saya ini sudah menjelajahi seluruh provinsi di Indonesia. Mungkin kalau ada 34 nanti segera Dr. Po ke sana juga ya. Luar biasa. Nah, kita yang sekarang ini yang harus di rumah itu kalau untuk wisata ini pasti sudah kepingin banget ya. Kemudian ada aspek sosial, aspek mainan. Mainan itu materi. Mainan itu bisa dibilang rumah, mobil, gadget, tas, laptop, jam, ya. Itu adalah materi atau mainan. Nah, ini ada 8 aspek. Untuk bisa sukses, untuk bisa punya hoki, tentu saja kita harus punya sasaran yang jelas. Yang mau dijemput hoki yang mana? Menata dirinya harus bagaimana? Nah, saya menyarankan untuk kita bisa punya hoki ini, untuk mendapatkan hoki ini, kita perlu membuat target yang jelas. Maka kita perlu menetapkan goal. Goalnya apa? Yaitu tadi, di aspek-aspek ini kita perlu menetapkan goal di aspek finansial, bisnis karir, materi, liburan, pengembangan diri, relasi sosial, spiritual. Dan goal ini sangat penting teman-teman, perhatikan ini bahwa goal ini haruslah goal yang personal dan bermakna. Maksudnya apa? Kita jangan ikut-ikut orang. Tadi kan definisi sukses adalah perjalanan diri berdasar peta sukses yang kita rencanakan sendiri dengan penuh kesadaran. Jadi kita perlu menentukan, goalnya apa? Jangan ikut-ikut orang, asalkan kita sudah merasa ini bagus untuk kita, ini bermakna bagi kita, ini personal, lakukan. Ya. Kemudian juga yang penting adalah kita perlu menentukan cukupnya ini berapa untuk diri kita. Seringkali orang tidak pernah menentukan cukupnya berapa, sehingga yang ada di dalam pikirannya adalah selalu merasa kurang, selalu tidak bisa bersyukur, selalu merasa orang lain mendapat lebih banyak dari dia. Jadi ini salah satu aspek yang sangat jarang diperhatikan orang. Bila kita menentukan sebuah goal, mengapa kita menentukan ini? Alasannya apa? Itu harus jelas. Misalnya, Anda ingin sekolah lebih tinggi, misalkan goal Anda adalah di bidang pendidikan. Pertanyaannya adalah, mengapa harus sekolah lebih tinggi? Mau sekolah di mana? Alasannya apa? Atau misalkan goal bisnis karir. Ada teman yang bilang, oke, saya ingin punya bisnis baru. Pertanyaannya adalah, mengapa Anda ingin punya bisnis baru? Tujuannya apa? Kebermanfaatannya apa? Kebaikan untuk diri Anda, keluarga, dan masyarakat ini apa? So, kita perlu menentukan cukupnya berapa untuk diri kita. Kemudian satu hal lagi, bahwa goal ini harus ditulis tangan, tidak boleh diketik. Maksudnya apa? Di awal-awal teman-teman, kalau kita mau menyusun goal ini ya, ini kan ada 8 aspek ini. Nggak apa-apa, kita ketik dulu. Kita ketik aja. Ketik saja dulu semua yang kita mau. Di aspek finansial, bisnis karir, spiritual, relasi, dan seterusnya. Kita ketik sebanyak-banyaknya. Goal jangka pendek, goal jangka menengah, goal jangka panjang. Ya, kita tulis semuanya. Kemudian setelah ini, barulah kita susun yang benar. Oke, kita bagi sekarang. Oke, goal jangka pendek berarti kira-kira 12 bulan ke depan ya, itu goal jangka pendek. Kemudian goal jangka menengah di atas 12 bulan sampai kira-kira 5 tahun. Kemudian goal jangka panjang itu 5 sampai 10 tahun atau 15 tahun. Setelah kita susun, barulah kita pindahkan ke kertas. Kita tulis tangan pakai pen, enggak boleh pakai pensil. Mengapa? Karena
hukum pikiran mengatakan, jadi kita punya dua pikiran ya, sadar, bawah sadar. Kita hanya akan mendapatkan apa yang ada di bawah sadar, bukan apa yang ada di pikiran sadar. Jadi pikiran bawah sadar ini 99 kali lebih kuat daripada pikiran sadar. Jadi caranya untuk memasukkan goal itu ke bawah sadar adalah yang paling mudah adalah dengan cara menuliskannya. Waktu kita menulis, itu masuk ke bawah sadar. Anda mungkin bertanya, masa sih Pak semudah itulah? Ayo coba di sini. Siapa ya, coba jujur ya, siapa di sini yang waktu SMP atau SMA, dulu ya, waktu ujiannya sulit, hafalannya banyak, rumusnya juga sulit dihafal, Anda membuat dalam tanda kutip ringkasan. Ayo siapa? Itu loh, kalau zamannya saya dulu, saya nggak melakukan, teman saya melakukan, ya saya nggak melakukan. Jadi kita membuat ringkasan di kertas kecil panjang itu loh. Betul? Nah, waktu kita membuat ringkasan itu, sebelumnya kan kita susah hafal ini. Aduh, rumusnya kok susah dihafal, materinya kok banyak. Waktu kita menuliskan materi yang kita tadinya nggak bisa hafal, setelahnya apa yang terjadi? Kita bisa langsung hafal materinya langsung masuk ke memori. Nah, memori itu ada di bawah sadar. Jadi sekarang keterampilan yang dulu digunakan waktu SMA atau kuliah atau SMP untuk mendapatkan nilai bagus, sekarang ini bisa digunakan untuk memasukkan data ke bawah sadar ya. Nah, seperti itu. Jadi harus ditulis tangan. Sampai sini jelas ya. Berikutnya teman-teman, Anda perlu tetapkan strategi. Yang dimaksud dengan strategi apa? Pilih satu goal saja, satu goal, ini buat contoh, satu goal maksimal untuk tenggat waktu 12 bulan ke depan. Jadi pikiran bawah sadar kita ini seperti anak kecil. Kita tidak bisa memberikan dia sebuah kayak iming-iming, sebuah harapan-harapan indah untuk sesuatu yang panjang. Misalnya nih, kalau kita berpikir begini, oke, saya kalau melakukan ini nanti 10 tahun lagi saya akan bisa mendapatkan apa atau menghasilkan apa. Itu pikiran bawah sadar akan susah sekali mengerti ini. Karena dia seperti anak kecil. Coba kalau kita punya anak ya, misalkan anak ini malas belajar. Apa yang kita sebagai orang tua lakukan? Banyak kan orang tua melakukan ini, memberikan nasihat pada anaknya. Nah, kamu perlu belajarlah yang gigih, disiplin, yang tekun, konsisten. Kenapa? Nanti kamu bisa dapat nilai bagus, kamu bisa naik kelas, nanti kamu bisa kuliah di tempat yang bagus, kemudian nanti kamu bisa mendapatkan nilai yang juga bagus, lulusnya bisa cum laude, summa cum laude. Nanti setelah selesai kuliah, kamu bisa mendapatkan kerja atau karir atau membangun bisnis yang bagus, dan kamu hidupnya enak. Kalau anak masih kecil dikasih gambaran seperti itu, dia tidak akan mengerti. Mengapa terlalu jauh, di luar range dari pemikirannya dia. Jadi apa yang kita lakukan? Nah, kita kasih dia yang jangka pendek, range-nya jangka pendek. Misalkan begini, udah gini aja, kalau kamu belajar baik-baik, nilaimu misalkan ya, minimal 80 misalkan, maka nanti malam kita makan. Di mana yang kamu mau? Makan yang dia suka. Atau nanti malam kalau masih bisa kayak dulu ya bisa nonton, oke kita nonton rame-rame. Nah, pikiran bawah sadar melihat ini sebagai sesuatu yang wow, ini menyenangkan. Tentu saja dia akan berusaha untuk mencapai itu. Jadi perlu tuliskan ya, pilih satu goal untuk 12 bulan ke depan, kemudian tuliskan 5 hal yang perlu dilakukan untuk bisa mencapai goal ini. Pikirkan baik-baik, langkah ke-1, langkah ke-2 sampai ke-5. Ini adalah salah satu cara untuk kita semakin dekat menjemput hoki kita. Hoki mana yang kita mau jemput, sudah ditentukan ini, goalnya ini. Kemudian bagaimana cara kita menjemput dia? Nah, ini adalah strategi. Tetapi ada tetapnya teman-teman. Strategi ini, goal ini tidak serta-merta itu akan dijalankan oleh bawah sadar kita. Kenapa? Karena cara kerja bawah sadar agak beda dengan pikiran sadar. Pikiran sadar mau, bawah sadar belum tentu mau. Pikiran sadar nggak mau, bawah sadar bisa saja mau. So, kita perlu melakukan checking. Ini di bawah sadar kita ini ada yang ngeblok atau tidak, ada yang menolak atau tidak. Maka kita perlu melakukan checking pada goal dan pada strategi. Contohnya apa? Misalnya begini. Anda atau kita punya sebuah goal besar misalkan dalam hidup ya. Kita buat goal untuk 12 bulan ke depan. Kalau kita mengingat-ingat, membayangkan, merasakan goalnya, kita gimana perasaan? Nyaman enggak? Kita yakin nggak bisa mendapatkan? Kalau tidak yakin, itu tidak akan bisa kita dapat. Demikian juga strategi. Kalau kita membayangkan, merasakan, melakukan strategi yang sudah kita tentukan, kita merasa yakin atau tidak? Kalau nggak yakin, nggak akan bisa dapat. Jadi upaya sekeras apapun, kalau bawah sadar yang ngeblok itu nggak akan bisa.
Kemudian, nah bagaimana cara kita melakukan checkingnya ke bawah sadar? Mudah, paling mudah itu adalah dengan 3 cara ini ya. Jadi kalau kita membayangkan goal kita, nyaman atau tidak, emosi kita bergejolak secara positif apa negatif. Misalkan ini, kita ingin mencapai suatu goal misalkan. Mau katakanlah kalau mahasiswa, katakannya sekarang IP-nya baru 2,5. Kemudian goalnya adalah kepingin IP-nya 4,0. Ini kan sebuah tujuan yang sangat bagus. Tapi coba tutup mata bayangkan, rasakan, kira-kira kalau dapat IP 4,0 ini gimana? Yakin apa tidak? Kalau kita nggak yakin ya, kalau bawah sadar nggak yakin itu biasanya muncul nggak enak itu, galau di sini ya. Orang bilang tuh andilau lah. Anda antara dilema dan galau, mau tapi kok rasanya nggak bisa begitu. Itu emosi. Itu cara pertama untuk ngecek. Cara kedua adalah bila misalnya nih emosi kita datar, tidak ada respon apapun. Kita cek fisiknya kita. Di fisik ini, di badan, di kepala, dimanapun ada sesuatu yang nggak enak nggak? Kalau ada sesuatu yang tidak nyaman, itu artinya apa? Bawah sadar tidak setuju. Kemudian yang ketiga, emosinya datar, fisiknya biasa-biasa. Waktu kita membayangkan goal, membayangkan strategi, membayangkan kita mencapai goal itu, mencapai goal berarti kita menjemput hoki itu, ada nggak suara yang bicara sama kita, suara di dalam? Ya, nanti biasanya ada yang bilang begini, "Alah, model kamu, ngimpi kamu mau mencapai ini. Kamu tuh siapa?" Nah, suara-suara ini orang mengatakan sebagai suara hati, ini adalah indikasi dari pikiran bawah sadar bahwa dia nggak setuju. Nah, ini perlu kita netralisir. Tetapi misalkan kita membayangkan goal sudah tercapai, kita menjemput hoki ini, perasaannya nyaman, sensasi fisiknya oke, suara hati bilang oke, kamu berhak dan layak dapat ini. Ini mudah kok, kamu pasti bisa. Itu artinya sinkron antara pikiran sadar kita dan pikiran bawah sadar kita. Kalau ini yang terjadi teman-teman, ini menjemput hokinya sangat mudah. Ya. Kemudian satu hal lagi, ini yang terakhir. Untuk bisa sukses, untuk bisa menjemput hoki dengan baik, tentunya kita perlu menjaga pikiran kita, menjaga lisannya kita, ucapan kita, menjaga apa yang kita tulis dalam bentuk narasi waktu kita berkomunikasi. Dan juga yang sangat penting adalah kita menjaga perbuatan kita. Tentu saja kita harus sinkron antara hoki yang mau dijemput dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan. Kembali lagi, kalau hokinya adalah misalnya tadi seorang wanita cantik ya yang kita idam-idamkan dan kita jemput, kemudian pikiran kita negatif, ucapan kita nggak baik, perbuatan atau sikap kita, perilaku kita juga tidak baik, tentu saja si hoki nggak mau datang dong, nggak mau dijemput dia. Walaupun sudah di depan mata dia tidak akan mau dijemput. Kenapa? Dia tidak merasa diri kita layak untuk bisa bersanding dengan dia. Nah, satu hal lagi, tadi kan ada faktor X itu, yaitu faktor Tuhan atau faktor karma. Apabila teman-teman, ya ini saran ya, dari pengalaman saya pribadi dan juga banyak orang-orang yang konseling atau terapi dengan saya, kalau mau sukses di bidang tertentu, maka kita harus menabur benih yang cocok di bidang itu. Misalnya, kalau kita mau sukses di bidang bisnis atau kita mau sukses di bidang finansial, kita perlu banyak-banyak menabur benih-benih kebaikan. Ya, berbuat kebajikan dengan apa? Memberikan dana. Kita berbagi kepada orang. Kalau kita mau kesehatan kita yang baik, selain kita menjaga pikiran, ucapan, perbuatan kita, mengatur hidup dengan baik, supaya kesehatan kita baik, tentu saja kita perlu banyak berbuat kebajikan di bidang yang sama, kesehatan. Dan ini sebenarnya hukum yang sangat simpel. Ini adalah hukum tabur tuai. Sebagaimana benih yang ditanam, itulah buah yang kita petik. Jadi kalau kita menanam kebaikan, menanam kebajikan, menata pikiran, menata ucapan, menata perilaku dan perbuatan, maka tidak usah cari hoki. Hoki itu akan pasti datang ke kita. Kenapa? Karena kita menjadi magnet, daya tarik pada hoki-hoki itu. Sukses akan mudah, dia datang ke kita. Dan kita hidupnya pasti akan nyaman. Oke, ini pengantar dari saya kembalikan ke Dr. Po. Terima kasih. Silakan Dr. Po. Ya, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu buat Dr. Adi W. Gunawan.